Ya Rasulullah, kami sudah tahu sekarang bisa memilih, baik itu 11, ya, ada yang 13 ataupun lebih daripada itu. Ya. Sekarang pertanyaan kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menunaikannya? Ya. Baik yang 11 atau selebihnya, sifatnya seperti apa? Sifat salat Nabi-nya. Ini saya mohon fokus di sini karena ini yang paling menentukan. Anda sampai 100 rakaat pun tapi tidak mengikuti sifat salat Nabi yang ini, maka tidak berfaedah salat kita. Ya. Kata Nabi, maaf ya, Rabba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam di malam Ramadan tapi tidak mendapati apapun. Ingat, tidak mendapati apapun. Maghfirah tidak dapat, rahmat tidak dapat, pahala juga tidak dapat. Dia cuma capek begadang saja. Itu ruginya fatal. Ruginya fatal. Ya. Maka mari kita lihat bahasan keduanya setelah tahu jumlah rakaatnya. Sekarang kita belajar bagaimana sifat salat Nabi. Ini yang penting. Ya. Sampai para ulama menulis beberapa buku tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, mari kita lihat keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani ketika bertanya tadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang sama Al-Bukhari nomor hadis 1147, ya, di hadis Muslim nomor hadis 738. Ya. Saya sempurnakan jawabannya. Jadi jawaban pertama tentang rakaatnya. Nah, tentang sifatnya kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi kamu tidak usah tanya kata Aisyah. Ini jawaban majaz kiasan ya. Tapi gak usah tanya tentang bagusnya dan panjangnya bacaan Anda. Ya. Bagaimana khusyuknya, gerakan-gerakannya, keindahan bacaannya. Masya Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba untuk bisa mendapati itu. Ya. Saat sholat di belakang Nabi SAW, maka Masya Allah. Ya. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin berikan gambaran dulu ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Quran, paling bagus. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Quran, itu pohon-pohon bergerak, Bu. Ya. Angin kemudian bertiup, kan. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi. Dibacakan bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah SAW, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, ketika engkau bacakan itu malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan. Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan Nabi. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir. Ya, kalaupun sekedar diperingati, ya, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Pelan-pelan. Kalau Anda melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam roh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihah. Dari kata rahatun, ya, raha. Ya. Asalnya dari kata roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, raha, rehat, ya, rehat. Ya. Beda dengan istirahat. Rehat beda dengan istirahat. Kalau rehat itu waktunya sebentar, ya. 10 menit, 15 menit itu rehat. Kalau ditambah dengan ista, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ditambah hurufnya bertambah maknanya. Kalau istirahat agak panjang. Ya, 30 menit, 1 jam itu istirahat. Ya. Tapi kenapa disebut dengan rehat dan istirahat? Karena saat Anda melakukan itu, ya tujuan utamanya untuk memberikan kelapangan pada roh. Supaya jiwa tenang, pikiran lapang, deh. Ya. Makanya ada orang kan yang tiduran sampai 2 jam, sampai bisa berkata begini, aduh saya nggak bisa istirahat. Padahal dia tidur kan? Ya karena jiwanya belum lapang, pikiran masih belum tenang. Nah kalau Anda melakukan aktivitas ya aktivitas dilakukan, ke roh ada kelapangan, ke jiwa menjadi tenang, itu tarwihah. Kalau dijamakkan, misal Anda lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, maka dijamakkan dari tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Tulis.
Tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu nama sifat sholatnya. Saya ulang, sifat sholatnya. Diseakan-akan, kenapa kemudian dipopulerkan istilah tarawih ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf, kalau Anda ingin tunaikan sholat ini, ingin meniru seperti apa Nabi melakukannya, maka tunaikan dengan tarawih. Yang tenang, kan? Bacaannya yang baik. Di Anda kalau berkata, yuk kita tarawih, artinya Anda mau mencari imam yang baik. Yang bacaannya baik, yang tenang, yang rakaatnya tidak terlampau terburu-buru. Ya. Saya agak kurang memahami ya, kalau misalnya, maaf ya, ada orang menunaikan tarawih yang 11 rakaat saja hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Ada yang 10 menit ya, saya baru terima berita di satu tempat di Indonesia ada yang 10 menit tuh. Ya, tahun lalu rekor 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih ya. Hati-hati ya. Baik. Kamis lalu sebelum Ramadan saya mengajar dan seorang ibu mengatakan, bahkan di tempat saya Ustaz kata imamnya sampai nggak nafas Al-Fatihahnya. Saya bilang bisa hidup sampai nggak nafas ya. Masya Allah, dia saking cepatnya gitu ya. Itu bukan tarawih, bukan tarawih. Coba perbaiki ya. Jangan ada di antara kita dalam 4 malam ke belakang yang mengalami situasi ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah malam ini dan selanjutnya insya Allah untuk memperbaiki. 2. Kita lanjutkan keterangannya. Saking nikmatnya bacaan Nabi SAW, kata Aisyah, jangan tanya panjangnya. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Nabi SAW rakaat pertamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insyaallah. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan rukuk, ternyata nyambung lagi ke An-Nisa sampai ayat 176. Ya, 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya nih panjang dan bagusnya nih. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Ya. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Ya. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Ya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga, ini Nabi kapan rukunya? Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk nih, bukan nabinya. Ya. Jadi kemudian sifat-sifat dari sholatnya yang kita keluarkan. Ya. Kalau sahabat biasa Pak, Bu ya. Anda misalnya bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi ya, yang mengarang Al-Arba'in itu 42 hadis ya. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu sebelum menulis kitab-kitab ini termasuk Al-Majmu', itu menulis dulu kitab At-Tibyan. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sarankan Anda punya ini ya. Itu salah satu kitab yang bagus menerangkan bagaimana cara ta'lim yang baik. Ya. Termasuk ibu kalau anaknya ingin cepat ya sampai ilmunya, cepat paham, mendapat keberkahan dalam belajar, ibu cari buku ini ya. Terutama juga yang kedua itu petunjuk menghafal Quran dengan baik dan berkah ya. Kalau bahasa Arabnya itu ada terbitan Darun Nafais yang warna kuning ya. Itu kisah tadi bisa Anda temukan salah satunya di halaman 47 sebelah kiri posisinya, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7 ya. Kata beliau, sahabat itu dibalik segala kesibukannya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, itu masih sempat menunaikan qiyamnya sampai khatam Quran bahkan. Jadi biasa. Nah, dari kesimpulan ini, para ulama memberikan pendapat kepada kita, sunnahnya dalam sholat qiyam itu hendaknya memperpanjang bacaan ayatnya. Perbanyak ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sunnah yang kedua, sifat sholatnya perbanyak atau perpanjang bacaan ayat. Ya. Misal Anda yang sebelum Ramadan, ya, bacaan sering salat malam, tapi kadang cuma juz amma aja, kan? Kadang-kadang ada sementara orang yang paling amma, ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam-macam. Ramadan tambah, Anda naikkan, ya. Naik ke al-insyirah, al-duha, al-ghasyiyah, supaya pahala kembali berlimpah, semakin banyak. Ya. Jadi kalau bisa setiap ada kebaikan ada buruk. Ya. Saya mau tanya begini, masih ingat bahasan kita dulu? Kalau kita baca Quran, satu hurufnya berapa pahalanya?
10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca 10 huruf saja dari Al-Quran, dia bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap huruf itu. Anda bacakan alif lam mim 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan, ingat betul ya catatan ini. Saat Ramadan, ketentuan ini tidak berlaku. Saya ulang, ketentuan ini tidak berlaku. Yang berlaku hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi Allah langsung yang menyampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 1793, hadis Muslim nomor hadis 1151, di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, saya langsung ke ujungnya, ke intinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu tunaikan dengan benar karenaku, kata Allah, karenaku. Jadi untuk Allah saja. Ya, jangan cuma formalitas ya. Yang lain puasa, Anda ikut puasa, yang penting tahan lapar, tahan haus, itu kurang tepat. Ya. Kata Allah, tunaikan puasa untukku, wa ana ajzi bihi. Maka setiap engkau melakukan kebaikan dalam puasa itu, saya akan langsung memberikan pahalanya. Ya. Kalau hari biasa malaikat tulis siapkan pahala, Ramadan tidak, Allah yang langsung berikan. Ya. Dan minimalnya, perhatikan, minimalnya wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan itu, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca ayat Quran misalnya, maaf tadi alif lam mim, biasa 30, Ramadan kali 10 lagi. Satu hurufnya 100 kebaikan. Ya. Maka rugilah orang sekiranya, maaf ya, hanya sekedar mencukupkan pada bacaan yang sedikit, tidak diperbanyak. Termasuk bacaan di luar salatnya. Anda mesti punya target ya, mesti punya target. Di sehari mesti baca berapa ayat, kemana sedekahnya, apa yang mau dikerjakan kebaikannya, keluarkan. Ya. Baik, jadi perbanyak ayat sekiranya untuk bisa memperbanyak pahala kebaikan. Termasuk cari imam yang baik-baik. Ya. Biasanya yang singkat-singkat di weekend, Sabtu, Ahad, cobalah Anda cari imam yang sekiranya bisa 1 juz ya, atau minimal setengah juz sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Berita baiknya dari Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Ya. Fa qira'atul imam qira'atul makmum. Yang dibacakan oleh imam, makmum mendapati bagian dari bacaannya, termasuk pahalanya. Jadi kalau imam sudah baca dicukupkan, termasuk pahala sebanyak apapun yang dibacakan oleh imam, itu makmum dapat bagiannya. Ya. Jelas di sini? Baik. Saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari amalan Nabi di waktu malam itu. Ini yang paling penting, sifatnya. Saya fokus ini ya. Karena ini yang menentukan apakah dosa kita bisa berpeluang diampuni atau tidak ya. Demi Allah saya katakan, Anda jangan buang-buang peluang ini ya. Kalau kemarin belum maksimal, malam ini maksimalkan. Lihat sifat yang terakhir, yang ketiga. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Rumusnya sifat yang ketiga, lakukan karena Allah, karena iman. Ya. Hati-hati, kenapa dalam tarawih ini disebutkan ada imanan? Ya. Kata para ulama, karena sementara orang kadang-kadang menunaikan qiyam ini untuk formalitas saja. Yang penting sudah tarawih. Kok cepat? Yang penting tarawih daripada enggak. Itu capek itu. Buang-buang energi saja. Tapi yang menarik, wahtisaban. Dengan dia yang kedua, berusaha berburu pahala sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara, ini dia, mengevaluasi dirinya, bermuhasabah. Nanti kita terangkan, bermuhasabah. Ini saya kira jarang dilakukan ini ya, jarang dilakukan. Baik, saya lambatkan sedikit, kita lihat bagaimana caranya. Rumus dari Nabi, kalau Anda sedang menunaikan qiyam tarawih itu, maka di sela-selanya isi dengan ihtisab. Ihtisab. Ya, mencari pahala dengan cara mengurangi dosa.
bermuhasabah, evaluasi diri kita. Kira-kira sampai sholat itu, ya berapa banyak dosa pernah kita kerjakan sampai kita rukuk dan sujud itu. Ya. Caranya, misal saat Anda rukuk, apalagi sujud, ya, Anda kan bisa memilih di antara doa sujud itu, misal ada Subhanakallahum wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, hamba memujimu, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba dalam sujud deh, ampuni hamba ya Allah maghfirli. Tapi maaf, bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda sholat. Begitu Anda mengucapkan Allahumma maghfirli, seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya. Sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, ya. Hadirkan suasana itu. Misal, maaf, dosa sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ghafirli, coba ingat dosa mata ini, dosa mata. Ya. Jangan dari balik lah, dari tadi bangun saja sampai dengan sekarang, berapa mata pernah melakukan kesalahan? Salah lihat di TV kan, yang nggak boleh dilihat, dilihat. Di jalan kesini pun kadang-kadang masih salah lihat. Di handphone keliru lihat. Ya. Belum telinganya. Belum lisan salah bicara, belum kaki salah melangkah. Maka bagaimana dari balik sampai dengan Anda hidup saat itu? Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ya, itu dibuka tuh di akhirat nanti itu. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayo coba ingat-ingat ya. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya. Berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan. Dosa sebagai orang tua pada anaknya. Dosa sebagai tetangga, Anda berapa kali membicarakan tetangga saat malam-malam diskusi dengan pasangan hidup pada hal yang tidak menyenangkannya. Dosa sebagai pegawai, coba ingat ya, itu akan dihisab. Nah, kalau Anda betul-betul mengatakannya dan melakukan itu dengan benar, Allahumma ghfirli, Anda coba ingat itu. Bahkan setiap Anda salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Anda tenang, Anda ucapkan Allahumma innaka afuwwah tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maha pengampun dosa. Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf ya Allah, memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan diwafatkan dalam keadaan masih ada dosa yang dibawa. Tadi saya sebutkan Imam At-Tirmidzi. Itu Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Tinggal dari Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Lahir 209 Hijrah. Ini ulama besar, Pak, Ibu. Ulama besar. Hafal Quran, hafal hadis, banyak menulis kitab hadis, amalan luar biasa, tahajud tiap malam, puasa Masya Allah banyak ditunaikan. Tapi di akhir hidupnya itu masih sempat menangis sampai buta matanya. Tidak banyak orang tahu, itu buta matanya karena menangis. Ketika ditanya, ya Syekh Liba, kenapa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut ketika diwafatkan oleh Allah belum cukup bekal saya untuk pulang. Anda bisa nggak bayangkan? Ada imam besar, hafal Quran, tahu banyak hadis, menulis kitab, banyak amalnya, masih sempat menangis di ujung hidupnya karena takut ketika meninggal dunia bekalnya kurang. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum saja jarang tahajud tiap malam, belum hafal Quran, belum tahu hadis, merasa aman dengan hidupnya. Masih di ujung hidupnya masih karaokean juga, mau sampai kapan itu? Coba lihat kembali kepada Allah, coba lihat ukuran amalan kita. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, ulama besar, jalan dengan muridnya. Nanti di amalan siang saya ingin terangkan ini, tapi khawatir waktunya tidak masuk. Ya. Begitu jalan di siang-siang, tiba-tiba melewati satu tempat. Syekh ini tiba-tiba menangis dan pingsan seketika. Pingsan. Orang penasaran, ketika bangun, dibangunkan oleh muridnya, ditanya, Syekh ma'asabak, apa yang menimpa Anda? Perhatikan jawaban Syekh ini. Wallahi demi Allah, katanya, ketika saya menginjak tempat ini, saya teringat dulu saya pernah maksiat di tempat ini. Pernah salah saya. Saya takut dibangkitkan oleh Allah di akhirat. Nanti belum saya istighfari di tempat ini dan menjadi saksi bahwa saya pernah bermaksiat di sini. Anda bisa bayangkan, ya. Seorang ulama lewat satu tempat merasa pernah punya salah, langsung beristighfar di situ. Ya. Dia istighfar sampai pingsan. Ya. Mungkin maksiat ulama barangkali dalam tanda petik ya, lupa beristighfar,
lupa bacakan ayat ya, atau macam lupa zikir, itu dianggap maksiat dan bisa jatuh menangis tersungkur. Hasan Al-Basri itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pakainya perasanya. Hasan Al-Basri itu Masya Allah, begitu beliau membuka kalimatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jemaah ikut menangis, beliau pingsan. Ketika selesai lima ummi alaih, kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih layak, masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan. Ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, ayo Bapak Ibu sekalian tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa. Saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Makanya saat malam Allah berikan gambaran melalui lisan Nabi, ada peluang kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan siang ini, ya, di antara amalan siang itu kan redaksinya sama, cuma berubah katanya. Kalau malam man qama, kalau siang man sama. Man sama. Al-Bukhari nomor hadis 38-nya, di nomor hadis 1904 dan 1905. Man sama Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang menunaikan puasa Ramadannya diisi dengan iman karena Allah dan dia berburu pahala dengan mengevaluasi dosanya. Ya. Maksudnya Anda misal ke kantor tuh ya, Anda coba lihat di tempat mana Anda pernah berbuat maksiat, Anda istighfar. Di jalan Anda istighfar. Jangan-jangan di mobil Anda pernah kecam orang lain, Anda klaksonin orang tanpa hal yang dibenarkan. Allahu akbar, astagfirullah ya Allah, salah Allah, salah. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau benar Anda melakukan itu dalam qiyamnya saja, Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau benar tobatnya sampai dengan saat itu. Sampai dengan saat itu. Maka Masya Allah peluang banyak. Kenapa Anda tidak ambil? Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda nggak ambil itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah ya, dalam mimbarnya, jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Begitu nginjak pada gundukan pertama, turun malaikat menyampaikan, lihat kalimatnya, raghima anfu rajul. Dalam riwayat lain bu'da. Ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, gak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi. Ya, kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti? Barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ya. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapati Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang ke Madinah, sudah ramai. Ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya, ya pulang. Kamu nggak dapat Ramadan, sudah bakalnya sudah cukup, dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dapatkan kenikmatan alam kubur. Di Ali Imran 169 itu sampai 171. Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar, ayo cepat istighfari, dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan.